Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Faqala Allahu fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, kembali kita dapat berhimpun pada majelis ilmu di malam Jumat yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam kita perbanyak untuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada malam hari ini masalah istikhlaf di dalam salat. Istikhlaf itu artinya adalah mengganti posisi imam. Tatkala imam sedang berada dalam kondisi tidak memungkinkan melanjutkan salatnya sebagai imam. Jadi dalam istilah fikih itu namanya adalah istikhlaf. Diambil dari kata khalafah, yaitu orang yang berada setelah atau sesudah. Dari situ juga muncul kalimat khalfun yang artinya adalah di belakang. Jadi dari makna itu dapat kita fahami bahwa orang yang layak dan berhak untuk pengganti imam itu adalah orang yang paling dekat dengan imam posisinya, dan dia mesti berada pada belakang imam. Karena tidak mungkin orang yang jauh jaraknya itu untuk menggantikan posisi imam. Oleh karena itu maka orang-orang yang berdiri di belakang imam itu mestilah orang-orang yang juga memiliki kemampuan tidak lebih, paling tidak sama atau setara dengan imam yang sedang memimpin salatnya. Supaya apa? Supaya orang yang berada di belakang itu dia mampu kemudian melanjutkan kerja-kerja imam yang tidak memungkinkan lagi dia untuk melanjutkan ibadah salatnya atau kerja-kerja salatnya. Nah, kita awali dulu kajian kita ini dengan satu riwayat yang berasal dari Sahal ibnu Abdillah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini ditulis oleh Mansur Ali Nasif di dalam kitabnya At-Tajul Jami' lil Usul. Kata Sahal ibnu Abdillah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat dia pergi ke perkampungan Bani Amr bin Auf. Jadi orang-orang Madinah atau bangsa Arab itu mereka punya puak-puak. Rumah besarnya Arab, bangsa. Tapi di dalam bangsa itu, dalam rumah itu ada lagi sekat-sekatnya. Nah, itulah yang kita kenal dengan suku, atau mereka sering menyebutnya dengan Bani atau Bani. Bani itu adalah anak-anak keturunan. Jadi tatkala disebut Banil Muttalib, itu artinya adalah anak-anak keturunan Abdul Muttalib. Atau Bani Hashim, itu adalah anak-anak keturunan Bani Hashim. Nah, jadi ada Banu Amr bin Auf, dan daerahnya tidak berapa jauh dari Madinah. Dan Nabi SAW datang ke daerah itu untuk mendamaikan, karena dalam internal Bani Amr bin Auf itu terjadi keributan, tawuran kalau bahasa kita sekarang, lempar-lemparan. Jadi banyak rumah yang hancur, banyak juga korban yang luka-luka. Jadi peristiwa ini betul-betul mendapat perhatian dari Rasul, karena tidak mungkin Nabi SAW membiarkan kondisi itu terus berlanjut dan berlarut-larut. Jadi orang Arab itu, kata ulama, persis bagaikan pasir. Jadi pasir itu dia ketika digenggam itu pun juga sangat sulit dia untuk bersatu. Pada saat dia kering, maka akan terlalu mudah mencerai-beraikannya. Maka bagaimana pasir itu supaya tidak mudah berpisah, bercerai-berai? Disiramlah dia pakai air. Dan air yang terbaik untuk menyiram mereka itu bukanlah air yang turun dari langit, tetapi adalah ajaran-ajaran Allah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Makanya Rasulullah hadir itu kemudian
Nabi mengingatkan bahwa yang perlu untuk kita perjuangkan mati-matian itu bukan suku kita, bukan kelompok kita. Tapi yang perlu untuk kita perjuangkan itu adalah din kita yang mulia ini. Karena orang bisa saja berbeda sukunya, berbeda kelompoknya, tetapi ketika dia disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itulah dia saudara yang sesungguhnya. Nah, Nabi SAW memainkan perannya. Karena Allah dalam Quran surah Al-Hujurat mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka tugas kamu sebagai seorang mukmin adalah aslih. Tampillah kamu menjadi juru damai di antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa sesungguhnya Nabi ingin mengajarkan ke kita, fungsi umat Islam itu dia bukan hanya sekedar membangun hubungan terbaiknya kepada Allah Rabbnya saja, tetapi dia juga harus mampu untuk membangun hubungan terbaiknya dengan sesama manusia. Lewat apa? Salah satunya adalah lewat fa aslihu baina akhawaykum. Dari kata aslihu itu muncul kalimat salih. Kita sering melihat orang yang rajin sujud di atas sajadah orang saleh. Kita sering berkata orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang saleh. Kita sering berkata orang yang berpuasa Senin Kamis, orang yang tahajud di waktu malam orang soleh. Itu tidak salah, tepat. Tapi kita jangan menganggap bahwa orang-orang yang ada di luar masjid, orang-orang yang berada di jalanan, orang-orang yang berada di pasaran, mereka tidak bisa jadi soleh. Mereka pun bisa menjadi soleh. Lewat apa? Lewat kemampuan kepiawaian mereka. Begitu muncul konflik, lalu kemudian datang mereka untuk meredam konflik itu. Maka bisa jadi ada orang yang bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Tetapi di sisi lain dia jadi provokator umpamanya. Dia sholat, tapi dia provokator. Dia suka memprovokasi orang. Nah, sesungguhnya dia bukan disebut dengan orang yang soleh ini. Kenapa? Karena dia tidak mampu islah. Tidak mampu dia islah. Jadi kalau istilah anak-anak kuliahnya, dia tidak mampu menghadirkan islah secara internal dan eksternal. Maksudnya apa? Dia hanya mampu mengislahkan dirinya dengan Tuhannya, tapi dia tidak mampu menghadirkan islah di tengah-tengah masyarakat banyaknya. Nah, makanya barangkali mungkin pernah saya sampaikan dalam singgungan tausiah-tausiah pada yang lewat-lewat, bahwa di antara amaliyah manusia yang kemudian menjadi perhatian dan terus dicermati oleh malaikat itu, bahkan malaikat menginginkan supaya bisa jadi manusia, ya kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, salah satunya adalah dia lihat ada amal manusia berupa al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Ditengok oleh malaikat, ada orang baik yang menyatukan pihak yang terbelah, terpecah, yang merukunkan pihak-pihak yang bersitegang. Maka di saat itu malaikat berkata, wahai Allah, jadikan aku manusia, karena aku dapati pada diri mereka ada amal terbaiknya. Jadi salah satunya adalah as-sulhu bainal isnain, mendamaikan di antara dua pihak yang bertikai. Nah, untuk itu cuma melihatkan Allah, sesungguhnya kajian-kajian sosial dalam Islam itu porsinya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kajian-kajian yang sifatnya parsial atau individual. Contohnya apa itu? Contohnya masalah sulhu pada bagian-bagian akhir kita fikih. Masalah sulhu itu ada bab tersendiri. Apa makna sulhu itu? Sulhu itu perdamaian. Sulhu itu rekonsiliasi. Sulhu itu artinya adalah bagaimana sesuatu yang tadinya acak-acakan, berantakan, lalu dibuat dia menjadi soluha. Soluha itu baik, soluha itu bagus, soluha itu serasi, enak dilihat oleh mata, lalu kemudian terasa nyaman dirasa oleh dada atau hati. Nah, makanya Rasulullah dulu sebelum dia menjadi Rasul, peran Nabi itu di tengah masyarakat luar biasa hebat. Kita mungkin masih ingat bagaimana Nabi SAW menjadi penengah di antara orang-orang Quraisy yang bertikai cuma gara-gara meletakkan batu Hajarul Aswad saja. Batu Hajarul Aswad yang mulia itu akhirnya gagal diletakkan di dinding Ka'bah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak satu kata, mereka tidak sependapat, bahkan muncul konflik tentang siapa orang yang paling layak dan berhak untuk menempelkan batu Hajarul Aswad ke dinding Ka'bah.
Gengsi orang Arab tuh besar-besar, tinggi-tinggi, sesuai dengan badannya juga besar-besar, tinggi-tinggi. Mereka menganggap kalau suku satu yang meletakkan batu itu ke dinding Ka'bah, tentu sejarah akan mencatat suku mereka paling mulia dibanding suku kami. Akhirnya tak ketemu jalan putusnya. Maka mereka pun akhirnya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun nanti yang masuk ke dalam Masjidil Haram ini, maka dialah orang yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad itu ke dinding Ka'bah. Maka qadarullahu ma yasha. Apa yang menjadi kehendak Allah, itu yang terjadi. Maka kita mengatakan ini adalah kehendak Allah, tak ada kehendak siapapun. Masuk Rasulullah, tak ada yang bisa membantah bahwa inilah orang yang berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad ke dinding Ka'bah. Tapi Rasulullah bijak, karena memang seorang Nabi itu dia tidak boleh tidak bijak. Makanya dalam kajian tauhid kita, Pak, dalam kajian tauhid kita itu bahwa Rasul Allah itu mestilah dia memiliki sifat-sifat wajib berupa siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Di mana sifat bijak itu terdapat pada fatonah ini. Jadi fatonah itu adalah rangkuman dari bijak, pintar, cerdas, apa lagi? Segala sesuatu yang menggunakan kemampuan intelektual, nah itulah dia fatonah itu. Kemampuan menggunakan intelektual secara baik itu adalah fatonah, dan itu wajib dimiliki oleh Rasul. Maka Nabi SAW memiliki itu. Begitu diserahkan urusan meletakkan Hajarul Aswad pada pundaknya, maka Rasulullah pun tidak menunjukkan egonya. Kata Rasulullah, letakkanlah dia di atas secari atau selembar kain, lalu hendaklah masing-masing dari utusan suku-suku Quraisy untuk memegang ujung atau tepi dari setiap kain itu. Nah, jemaah muliakan Allah, kita melihat ini adalah sebuah keputusan yang luar biasa dari seorang cikal bakal atau calon pemimpin. Dia tidak menganggap karena dia sudah ditunjuk untuk itu, lantas kemudian dia serta-merta meletakkannya saja tanpa melibatkan orang lain. Tapi dia bawa apa hikmah kenapa Rasulullah ngajak orang lain untuk turut andil dalam mengantarkan batu Hajarul Aswad itu supaya diletakkan ke dinding Ka'bah. Karena Nabi sadar betul bahwa Hajarul Aswad, Ka'bah, Mekah itu bukan milik pribadi Rasul. Ini adalah milik umat. Ini adalah milik Allah yang dia menjadi aset umat yang harus dirawat bersama-sama. Itu. Jadi rawatannya harus sama-sama. Maka tidak mungkin bisa terawat sesuatu itu kalau yang satu membangun, yang satu lagi meruntuhkan, tak mungkin. Ya. Kenapa masjid kita ini bisa berdiri, Pak? Karena semuanya memiliki kepentingan yang sama. Karena masing-masing tidak menganggap ini adalah miliknya, masing-masing menganggap kalau masjid ini adalah milik bersama, yang harus kita rawat bersama-sama, yang harus kita jaga bersama-sama. Itu yang diambil oleh Rasul SAW. Nah, negara kita ini pun gitu juga. Tidak akan mungkin negara ini maju kalau kemudian yang satu ingin membangun, satu lagi ingin menghancurkan. Itu sulit itu untuk terjadi. Nah, akhirnya Rasulullah dia diantarkan tadi Hajarul Aswad, diangkatlah oleh Nabi dengan tangannya. Nah, maka tidak ada yang paling adil dari kerjaan-kerjaan pemimpin sebelumnya dibanding dan pemimpin sesudahnya dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itulah dia islah tadi. Nah, maka sekali lagi tugas aslihu itu wajib. Karena al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajibnya. Maka saya ulang-ulang terus. Kalau ada orang-orang mukmin yang dalam hidupnya senang kali menebar fitnah, dalam hidupnya senang kali menabur ghibah, senang sekali menyerakkan kazib, bohong, iftirah, mengada-ngada, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sudah kehilangan esensi keimanannya. Nah, untuk itu maka Rasulullah datang di Bani Amr bin Auf. Nah, kaji fikihnya itu terletak ketika Rasulullah berpesan kepada Bilal bin Rabah. Jadi Nabi itu tidak pernah dia jauh-jauh dari masjid. Jadi apapun aktivitas ketika dia keluar meninggalkan masjid, nanti ketika masuk waktu sholat itu tetap kembali ke masjid juga. Jadi Rasulullah setelah sholat zuhur titip tugas kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kan muazzin Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Jika tugasku di Bani Amr bin Auf belum selesai, maka azanlah wahai Bilal
kemudian tunjuklah Abu Bakar Siddiq menjadi imam. Itu pesan Nabi SAW. Begitu masuk waktu sholat asar, tengok-tengok Nabi belum juga muncul. Nah, maka Bilal azan. Begitu Bilal azan, akhirnya Bilal bisikkan kepada Abu Bakar Siddiq, tadi Rasulullah pesan, kalau dia belum sampai ke masjid ini, kalau dia belum pulang, maka engkaulah yang menjadi imam. Nah, gitu. Abu Bakar berat, tak mau sebenarnya dia jadi imam. Tapi karena dia tengoknya tak ada lagi Rasul, tak muncul, ya mau tak mau dia juga. Mau tak mau dia, majulah dia jadi imam. Nah, jemaah muliakan Allah, bertakbirlah Abu Bakar Siddiq. Nah, disinilah nanti kelihatan uniknya kajian fikih kita dalam persoalan ini. Nah, jadi ketika takbir Abu Bakar Siddiq dan takbir, tentunya kan kalau dalam kajian fikih, ketika kita jadi imam, maka seorang imam itu sunnat hukumnya untuk meniatkan dirinya sebagai imaman. Sunnat. Tidak wajib, kecuali dalam solat Jumat. Kalau dalam solat Jumat itu wajib. Allah, lintasan hati kita ini, usalli faradul isya'i 4 rakaat imaman lillahi ta'ala. Jadi sunnat hukumnya untuk meniatkan imaman. Sebagian ulama mengatakan jika tidak dia niatkan imaman, imam tadi, jika tidak dia niatkan imaman, salatnya sah, tapi dia tak dapat pahala jamaah. Gitu. Jadi supaya dapat pahala jamaah, niatkanlah imaman tadi. Bagi makmum tidak, makmum beda. Makmum wajib meniatkan makmuman. Usalli faradul isya'i 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Wajib. Bagaimana kalau seorang makmum dia tidak meniatkan makmuman? Batal solatnya. Nah, di situ beda antara imam dengan makmum. Dia mengikut imam tapi tak berniat menjadi makmum. Situ letak batal solatnya. Maka dari kajian itu pula lah, bagi orang yang kemudian dia dapati imamnya, begitu dia solat Allahu Akbar, ternyata imamnya bacaannya, Fatihahnya rusak. Fatihah rusak, maka hati-hati. Begitu dia dapati Fatihah imamnya rusak, wajib mufaraqah. Mufaraqah itu artinya berniat tidak sama lagi dengan imam. Wajib mufaraqah. Menambah harokat itu sama dengan menambah satu huruf dalam Al-Quran. Juga merusak Al-Fatihah, merubah bentuk ha menjadi kha, sangkingkan mau fasihnya ha jadi kha, alhamdulillahi rabbil alamin, a jadi alif, rabbil alamin, alamin beda. Kalau alamin, alam semesta. Kalau alamin, orang-orang sakit. Nyalah tu kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhannya orang-orang sakit. Waduh, kacau. Tak beradab. Bacalah lagi di dalam kitab Kasyifatus Saja oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya tasydid. Kalau ada yang membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika karena ketidaktahuan dia, maka tetap dianggap sah, tapi tak boleh dia jadi imam. Kasih tahu, wajib kasih tahu. Jadi sekira-kira gini Pak, kalau kita bacaan kita buruk, bacaan kita salah terutama dalam Fatihah, datang orang ingatkan kita, jangan awak marah. Ini yang banyak terjadi ini. Kebetulan bukan awak jadi imam masjid, itu bukan kita. Ada imam masjid yang ditunjuk, cuman kebetulan karena berhalangan agak terlambat dia datang, akhirnya awak juga yang maju. Nah, begitu awak jadi imam, datanglah imam masjid tadi, dengarkannya bacaan awak, oh salah nih ya. Yang itu tahu salah, wajib mufaraqah. Wajib mufaraqah. Mufaraqah itu berniat tak lagi mengikut imam. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan juga berarti salat dia sah, salat awak yang tak sah gitu. Karena awak mengikut dalam pandangan kita, mengikut orang yang salatnya tidak sah.
Jadi mufarokoh. Kalau sudah mufarokoh, jangan pakai perasaan. Ah, tak enak pula nanti orang kiri kanan awak ruku, orang ini belum, timbul fitnah nanti. Akhirnya apa? Ruku dia ruku awak, sujud dia sujud awak, iktidal dia iktidal awak. Saya pernah mendengarkan guru saya mengatakan, orang yang macam begitu salatnya tak sah. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan dirinya sebagai makmum, tapi dia mengikut gerakan-gerakan orang lain sebagai makmum. Saya tak sah. Jadi kaji fikihnya harus detail. Jangan ikut-ikut perasaan. Nanti kalau aku ruku pula, sebelum ruku imam ni dipikir orang apa pula aku nanti timbul fitnah. Tidak. Nanti kalaupun ada orang bertanya, kenapa kau ruku sebelum imam ruku? Aku mufarokoh bilang. Nah, lebih bagus lagi. Kenapa kau mufarokoh? Karena bacaan imamnya ada yang salah. Di mana rupanya yang salah tu? Jelaskan. Disitulah kesempatan awak untuk menyampaikan yang benar kepada mereka. Kita ini orang timur nih Pak, terlalu banyak mikirkan perasaan orang. Bahkan dalam ibadah pun sering kita memikirkan perasaan orang. Taklah aku tegur waktu, nanti kalau aku tegur tersinggung dia, gitu. Gitu yang sering kita. Padahal Allah nabinya menyuruh untuk membetulkan mana yang salah, meluruskan mana yang bengkok. Qulil haqqu walau kana murran, itu berlaku di mana saja. Kau katakan yang benar meskipun pahit resikonya. Masalah dia terima atau tak terima, ya itu urusan dia. Nah, cuma melihatkan Allah. Balik kita ke haji tadi, maka orang yang mengikut kepada imam, begitu dia dengar bacaan Al-Fatihahnya salah, wajib dia mufaroqah. Lalu kemudian dia buat gerakan sendiri, jangan ikut-ikut gerakan imam tu. Lalu begitu selesai, kasih pandangan dengan tidak mendiktenya atau menjatuhkan air mukanya. Panggil bagus-bagus, jangan depan orang banyak. Depan orang banyak jatuh air muka dia, tersinggunglah dia. Kasih pandangan baik-baik. Ada beberapa huruf yang salah dalam Al-Fatihah, itu menyebabkan batalnya salat. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau ada orang yang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena ketidaktahuannya, bisa jadi salatnya sah, tapi dia tidak boleh jadi imam. Orang yang mengetahuinya wajib mengingatkannya, hendaklah bertasydid dalam menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa sebab? Makna iyyaka na'budu itu bukan hanya sekedar merusak bacaan Fatihah, tapi yang lebih parah lagi, di sana ada muatan akidahnya. Apa rupanya muatan akidah? Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta tolong. Jelas dia pada Allah. Tapi kalau tak bertasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari kami menyembah, cahaya matahari kami minta tolong. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, jika kemudian dia tahu artinya, tetap juga dia baca macam begitu, dia bukan hanya sekedar batal salatnya, tapi sudah kafir dia secara akidah. Na'udzubillah. Itulah perlunya belajar. Tahu kita mana yang salah dibetulkan. Kalau ada orang membetulkan kesalahan awak, jangan dianggap dia sentimen sama kita. Ah, itu kan karena sentimennya aja itu sama aku. Awak luruskan bacaan dia. Itulah kau tadi kau jadi imam tak mau, entah kemana-kemana kau tengok. Begitu aku jadi imam banyak kali protes kau. Nah, itu. Ini hati-hati. Hah? Mudah-mudahan sini tak ada lah, ya kan? Kita semua ini Ustadz juga jangan dianggap tidak boleh untuk dinasihati. Saya selesai sholat, datang kawan saya mengingatkan, itu belajar kau nyebutkan shad itu dalam sholat. Karena Al-Fatihah, dalam Fatihah itu ada huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Bagaimana cara kau menyebutkannya? Itu harus kau bagus-bagus. Dia tamatan dari Madinah. Tentu dia sudah sering mendengarkan bagaimana langgam orang-orang Arab itu dalam berbicara, bukan hanya sekedar baca Quran, tapi juga dalam berbicara. Jadi kita terbuka lebar. Bahkan kalau ada salah lebih detail lagi, sampaikan, karena itu berkaitan dengan kebagusan atau kebaikan ibadah solat kita. Kata Imam Ghazali, orang yang menyampaikan nasihat untukmu sebenarnya adalah orang yang telah memberikan penghargaan kepadamu. Ada orang yang, kata Imam Ghazali di kitab Ihya-nya gini, Pak. Kalau ada orang yang di belakang bajunya itu kalajengking, lalu dia bilang, di belakang baju gua tuh kalajengking. Apa kita marah sama orang ngasih tahu? Ah, itu kan kau iri aja sama aku. Kau tengok baju aku cantik, kau bilang di belakang kalajengking. Ya udahlah, kalau tak mau kau diingatkan. Tak sampai 2 menit, Pak,
Digigit kalajengking itu baru menggelupur dia, baru tahu dia. Begitu juga orang kalau mengingatkan kesalahan kita, ya, lalu kita bilang itu karena iri kau saja kepadaku. Tak mau kita membuka diri kita untuk menerima perbaikan. Inilah dia orang yang mustakbirin itu. Mustakbirin itu adalah orang yang sombong, yang tidak mau dikritik, yang tidak mau dibetulkan, yang tidak mau ada perubahan, gitu. Tak mau dikritik. Pokoknya dia aja yang paling benar. Maka balik kita kaji bahwa Nabi Abu Bakar Siddiq sudah sholat. Allahu Akbar. Begitu takbir Abu Bakar Siddiq, datang Nabi, muncul Rasul. Abu Bakar tak tahu kalau Nabi muncul, tapi sahabat nengok gini. Sahabat nengok, oh, karena sahabat ada yang belum takbir, sehingga kemudian sahabat yang sudah berdiri dalam saf sholatnya, mereka belah dua, ngasih jalan sama Nabi, dibelah dua. Masuklah Rasul SAW. Kemudian sahabat mengingatkan Abu Bakar Siddiq kalau Nabi sudah datang. Bagaimana cara sahabat mengingatkannya? Itu dalam fikih disebut tasfik. Bukan tepuk tangan gini kan? Tasfik. Rata-rata masing-masing tasfik semua. Semua gini Pak, semua gitu. Dah, Abu Bakar belum sadar. Baru Rasulullah berdiri, ternyata menengok atau meliriklah Abu Bakar ke sebelah kanan. Nah, ini nanti di akhir akan kita bahas bagaimana hukum-hukum fikihnya. Setelah melirik Abu Bakar, maka Rasulullah mengatakan, teruskan salatmu wahai Abu Bakar. Dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Nah, teruskan salatmu wahai Abu Bakar. Jadi dengan menggunakan bahasa Arab. Tapi Abu Bakar Siddiq tidak mengikuti perintah Nabi, dia mundur ke belakang. Padahal Nabi udah nyuruh, lanjutkan. Rasulullah udah menyuruh, tetap di atas tempatmu, tetap kau jadi imam. Mundur. Karena nengok Abu Bakar Siddiq mundur, maka Rasulullah pun menggantikan posisi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mundur Abu Bakar, masuk Nabi, Rasulullah SAW, kemudian takbir jadi imam. Allahu Akbar. Nah, begitu selesai sholat tetap lanjut, ya, sholat lanjut terus normal macam biasa. Tapi Abu Bakar tidak lagi jadi imam, jadi makmum lah dia, bergeser dia pada posisi di belakang atau pada posisi makmum. Begitu selesai sholat, maka Nabi buat catatan. Pertama, Nabi bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, apa sebabnya kenapa engkau tidak melanjutkan sholatmu wahai Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, tidaklah pantas anak seorang Abi Quhafah berdiri membelakangi nabinya. Artinya apa itu Pak? Tak beradab Abu. Tidaklah layak seorang anak Abu Quhafah, karena nama ayah Abu Bakar Siddiq itu adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah namanya. Tak cocok ya Rasulullah. Begitu penjelasan Abu Bakar Siddiq, Nabi tidak banyak lagi untuk berkomentar. Dipahami oleh Nabi, dimaklumi oleh Rasulullah. Nah, jemaah muliakan Allah, dari sinilah kemudian muncul istilah ulama, al-adabu muqaddamun ala alamtisalil amri. Kira-kira lebih kurang itu kaidahnya, bahwa adab itu lebih didulukan daripada menjalankan perintah. Jadi adab itu lebih didulukan dari menjalankan perintah. Perintah Nabi tetap lanjut sholat, tapi adabnya Abu Bakar tetap mundur. Nah, maka dalam beberapa amalan itulah yang dilakukan. Contohnya ketika Nabi ditanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad, katakan Allahumma salli ala Muhammad tanpa pakai sayyidina. Ya. Tapi kenapa ada orang pakai sayyidina salawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tadilah, kalau ada perintah, kalau ada di atasnya adab, maka
tempuhlah yang adab ini daripada menempuh perintah. Apa sebab? Karena dalam menempuh adab kita juga sudah dianggap mengikuti perintah. Dalam menempuh adab kita juga sudah dianggap menempuh perintah. Karena pada adab itu ada perintah yang kita lakukan. Tatkala Nabi suruh salawat, kita salawat. Cuman pada perintah tidak ada sayyidina, di dalam adabnya ada sayyidina. Maka ada orang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Asy-Syarbasi di dalam kitabnya Yas'alunaka fid dinul hayat. Dia bilang ada 3 pendapat ulama bagaimana salawat di dalam salat. Sayyidina dalam salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata sebagian ulama, tak apa-apa. Itu imtisalul adab, karena menjunjung tinggi adab, tak apa-apa. Tapi begitu ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh. Apa sebab? Karena macam mana salawat yang diajarkan Nabi, begitulah yang awak baca di dalam salat. Udah? Kalau begitu tidak perlu untuk diperpanjang lebar tentang sayyidina atau tidaknya dia di dalam salat. Mana yang terbiasa dengan membaca sayyidina silahkan saja karena ada dasar dalilnya. Bagi yang tidak, maka jangan pula sempat kemudian menganggap bahwa amalan orang adalah amalan sesat, salah, bid'ah, masuk neraka. Itu yang harus kita jaga. Kenapa? Demi merawat ukhuwah Islamiyah kita ini, karena kita berada di dalam pengamalan pemahaman fikih yang kadang-kadang tak sama. Itulah yang harus kita pahami demi untuk menjaga atau merawat ukhuwah itu. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW bilang, kalian kalau negur imam yang laki-laki bukan tasbih, ya. Lantas apa? At-tasbihu lirrijal wat tasbihu linnisa. Tasbih gini itu perempuan. Nanti kalian kalau ingin mengingatkan imam, falyusbih, kata Nabi, bertasbih kalian. Nah, maka kalau ada imam yang salah, untuk meluruskan kesalahan imam, maka makmum tasbih subhanallah. Dalam mazhab Syafi'i itu dirinci lagi. Ketika engkau mengucapkan subhanallah, jangan maksudmu untuk iklam. Iklam itu memberitahu, jangan. Karena kalau ada niat iklam, ada niat memberitahu, batal sholat. Terus niatnya apa? Niatnya zikir. Gitu. Kalau kita di dalam sholat memberitahu orang di luar sholat, itu sholat kita bisa jadi batal. Contoh gini, awak sholat zuhur nih, datang orang gedor-gedor, assalamualaikum, 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 mendehem dia. Dia mau memberitahu kepada orang di luar kalau dia ada di dalam, mendehem, batal sholatnya. Kenapa? Iklam namanya. Iklam itu ngasih tahu. Atau dia sholat zuhur, assalamualaikum, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, paham gitu. Dengan dia meninggikan suaranya, dia mau mengasih tahu kepada orang di luar kalau dia sedang melakukan sholat. Sholatnya batal. Terus bagaimana kalau ada orang gedor-gedor di luar? Awak lagi sholat, apa yang kita buat? Ya nggak ada apa-apa, lanjut aja sholat. Lanjut aja, nggak ada dehem-dehem, nggak ada angkat suara tinggi, lanjut aja sholat. Tapi kebanyakan kita kalau udah ada orang di luar lalu kita sholat, maka awak tadi pun dalam mendehem, diangkatkannya suaranya kuat-kuat, ditambah lagi dipercepatnya sholatnya 150 km per jam. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan terpengaruh dengan orang yang di luar. Jangankan begitu, kata ulama dalam kitab Taqriratus Sadidah, kalau kita membaca surah tapi niatnya memberitahu ke orang lain pun itu salah. Masuk ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, kebetulan dia hafiz Quran, banyak hafal Quran, lalu dia baca dalam surahnya, udkhulu fis-silmi kaffah. Artinya itu, masuklah kalian semuanya dengan selamat. Masuk orang tuh, dia bacakan udkhulu fis-silmi kaffah itu tujuannya adalah untuk ngasih paham ke orang itu, suruh masuk. Kebetulan pula kawannya qori-qori Quran juga, habis-habis Quran, nyuruh masuk nih, yuk masuk kita, batal sholat orangnya. Gitu ya. Jadi tidak ada niat dalam sholat itu waktu baca Quran kecuali baca Quran, niatnya baca Quran.
Tidak ada niat untuk memahamkan, tidak ada pula niat untuk mengiklam atau memberitahu ke orang lain. Maka iklam itu dalam bentuk apapun dia tak boleh. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Takbir kuat-kuat boleh? gitu juga kan iklam itu. Iya. Tapi Allah. niatnya zikir. Hah? Niatnya zikir. Allahu Akbar gitu, niatnya zikir. Tapi niat zikir tadi kan ada orang manggil gitu. Iya. Nah, itu berarti iklam juga kan nama itu. Terselubung. Nah, niatnya gitu. Nah, tapi yang tadi dalam mazhab Syafi'i itu niatkan zikir, cuma dalam mazhab yang lain tidak. Niat iklam pun tak apa-apa karena dia iklam itu sama-sama sholat. Kalau sama-sama sholat itu boleh. Yang tak boleh itu nanti kalau orang yang di luar sholat. Nah, maka ada contoh-contoh ulama lagi. Seorang ustadz umpamanya sholat, lalu kitabnya dimain-mainkan anaknya, dibacanya ayat Quran. Ya Yahya khudil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Kebetulan nama anaknya Yahya. Wahai Yahya, kau ambil kitab ayah itu, karena anak-anak udah mainkan kitab itu supaya jangan rusak dia. Nah, gitu. Jadi kajian fikih ini Pak semuanya detail betul. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan ke kita bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang mesti profesional. Mesti profesional. Makanya belajar sholat ini tak berhenti dari kecil dulu awak sholat sampai udah besar awak cerita sholat. Karena dalam sholat itu harus profesional. Banyak orang yang mencari kerjaan dunia secara profesional, tapi dia lupa untuk menghadirkan profesionalisme di dalam melakukan amal-amal akhirat. Jadi kalau kita banding-banding, mana yang lebih layak untuk kita buat amalan itu secara profesional? Itu amal akhirat. Amal dunia jadi tuntut profesional, apalagi amal akhirat. Nah, baik. Kemudian lanjut Nabi. Ini tadi Abu Bakar Siddiq iltifat. Nengok. Apa hukum beriltifat dalam salat? Kata ulama boleh. Kanan ke kiri boleh. Kanan kiri boleh. Sepanjang dada dia tidak beralih dari menghadap kiblat. Nah, kalau begini menengoknya itu dah batal. Kalau nengoknya gini aja tak batal. Tapi kalau dah berpindah di dadanya ini tidak lagi menghadap kiblat, maka itu sudah batal. Dah. Masuk waktu Isya? Dah ya? Ya. Baik, demikian kajian kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kajian masalah istikhlaf itu panjang sebenarnya. Kajian itu tentu nanti insyaallah akan kita lanjut pada kajian kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan dan istiqomah kepada kita untuk tetap terus mencintai ilmu dan cinta hadir pada majlis-majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Apa hukumnya ketika tadi sampaikan pertama kali, bahwasanya makmum dua orang, tidak disampaikan jumlahnya, makmum yang di belakang, tempat belakang imam itu harus setara. Nah, kalau misalnya ada orang yang ilmunya biasa-biasa lagi di kalangan itu, tapi dia mau di belakang imam, padahal ada yang lebih papan Ya. di sebelah, itu gimana hukumnya? Kalau dia sanggup untuk setidaknya ilmu yang berkaitan dengan sholat. Jadi kalau dia sanggup untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sepanjang sholat itu, ya tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya nggak mampu, Kalau tidak mampu tak boleh. Pinggir-pinggir aja, Pak. bagaimana bilangnya, Ustaz? Hah? Sementara dia mau ke belakang imam, kata dia pahalanya besar. Pahala besar. Ah, betul. Kasih. Cuma Anda bilang ke dia, kasih tahu aja. Orangnya nggak ada bulan. Nanti kasih tahu bahwa orang yang berada di belakang imam itu mesti ya paling tidak bukan semua ilmu lah ya, bukan semua ilmu, tapi paling tidak ketika ada kemungkinan terjadi sepanjang salat dia mampu untuk mencarikan solusinya. Nah, jadi gitu. Jadi, ya harus profesional tadi lah, profesional. Maksudnya cara ngasih tahunya juga. Cara ngasih tahunya ke orangnya itu. Ya. Karena kan dari saya bilang juga, karena orang timur itu suka menjaga perasaan. Iya. Berat juga, karena kita di lingkungan kita itu juga susah. Sampaikan aja ini apa nih video nih, tunjukkan sama dia. Udah. Jadi kemudian berbesar hati aja, jangan ada tersinggung-tersinggung. Kita ini yang penting niat kita ya nyampaikan kebaikan dan tidak ada maksud tendensius dan sinis dan sebagainya. Nah, karena maksudnya menjaga ukhuwah tadi gitu. Dah, wallahu a'lam. Ya. Misalnya kita sholat sendiri, kalau datang kita kan nggak niat imam,
Ya. Iya. Makanya di situ tadi lah Pak bahwa disunnatkan kita apa? Bahwa imam tidak wajib berniat imaman. Tapi sebagian ulama bilang begitu orang tersebut menunjuk kita sebagai imamnya, di saat itu kita niatkan diri kita sebagai imam supaya dapat kita pahala berjamaah di saat itu. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Bal ya